wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Kusma Putri, NIM 2148156 PN 17422. Di sini saya akan melakukan penugasan ujian akhir semester Statistika Pertanian. Saya berasal dari kelas Statistika Pertanian B yang diampu oleh Bapak Irwan Endrayanto dan juga Ibu Oki Almas Armadia. Nah, soal yang diberikan pada ujian akhir semester ini ada 2 soal. Yang pertama adalah berdasarkan paper atau jurnal yang dibahas dalam kelompok Anda, uraikan dengan jelas tentang A. Tujuan penelitian tersebut, B. Jenis data dan sumber data serta alasan pengumpulan data, C. Teknik sampling statistik yang digunakan dalam penelitian yang dirujuk, D. Uji hipotesis yang dilakukan, bagaimana H0 dan H1 didefinisikan dan bagaimana hasil uji hipotesisnya. E. Kesimpulan dari penelitian yang dirujuk. Serta soal yang nomor 2 adalah jelaskan konsep margin of error. Apakah arti alfa sama dengan 5%? Serta jika diketahui jumlah anggota dari populasi ada 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Untuk menjawab soal yang pertama, kita memerlukan jurnal. Dan jurnal yang kelompok kami gunakan adalah jurnal mengenai minat pemuda tani terhadap transformasi sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo. Nah, berikut merupakan gambar jurnal yang kami gunakan. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2015, volume 15, nomor 2, tentang minat pemuda tani terhadap transformasi sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo yang disusun oleh Erni Yusmita Arfianti, Asna, dan Anung Prasetyo. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan yang pasti. Dan tujuan penelitian pada jurnal ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat pemuda tani di sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya adalah data penelitian. Nah, data penelitian ini mencakup jenis data dan juga sumbernya. Jenis data dan juga sumbernya ini merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam penelitian terkait minat pemuda tani ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif itu apa sih? Jenis data kualitatif merupakan data yang dapat dicatat, diamati, dan juga tidak bersifat numerik. Nah, jenis data kualitatif ini biasanya diambil dengan cara wawancara ataupun menggunakan survei dan juga metode semacamnya. Berikut merupakan potongan bagian dari jurnal yang menyatakan bahwa data penelitian yang digunakan berjenis kualitatif serta sumbernya berasal dari observasi langsung. Yang berbunyi, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survei langsung ke daerah penelitian. Nah, survei langsung ke daerah penelitian ini merupakan ciri dari data kualitatif. Nah, selanjutnya ada alasan pengumpulan data. Alasan pengumpulan data ini merupakan hal yang mendasar terkait bagaimana cara mengumpulkan data dalam suatu penelitian yang dilakukan. Nah, pengumpulan data minat melalui survei dikumpulkan untuk mengetahui informasi terkait minat pemuda tani terhadap transformasi sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo. Dan berikut merupakan cuplikan dari jurnal yang berbunyi, berdasarkan latar belakang permasalahan dapat ditarik suatu perumusan, yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan buruh tani yang bermigrasi menjadi buruh non-pertanian.
serta rendahnya minat pemuda tani di sektor pertanian sampai saat ini untuk mengembangkan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat pemuda tani di sektor pertanian. Nah, selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling statistik yang digunakan dalam penelitian ini ada multi-stage sampling yang merupakan cluster sampling untuk menentukan tempat pengambilan sampel. Pengambilan sampel menggunakan proportional stratified random sampling yang membagi suatu populasi menjadi beberapa bagian atau subpopulasi. Selanjutnya, pemilihan responden dilakukan secara accidental sampling atau dilakukan dengan menemui responden pada tiap-tiap desa yang memiliki banyak migran. Nah, dalam tabel 1 ini terdapat populasi dan sampel, di mana di sini terdapat nama beberapa kecamatan, lalu di sebelahnya ada jumlah tenaga kerja, dan ada subsampel. Nah, subsampel ini diambil dengan menggunakan proportional stratified random sampling yang membagi populasi menjadi subpopulasi seperti itu. Nah, dan juga di sini terdapat desa atau kelurahan yang telah dipilih respondennya melalui accidental sampling yang dilakukan untuk menemui responden di tiap desa yang memiliki banyak migran. Di sini ada desa Wojorejo, Siwalan, Demangan, Kemuning, Badengan, dan juga Sukosari. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama ada uji F atau uji simultan. Nah, uji simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Nah, variabel Y di sini adalah minat bertani. Nah, hasil yang diperoleh dari uji F atau uji simultan ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, yang menyatakan bahwa secara serentak atau simultan variabel pendapatan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga status sosial berpengaruh nyata terhadap minat bertani. Di sini dapat dilihat pada tabel 3 yang merupakan hasil uji F atau serempak. Berdasarkan tabel 3 yang dapat kita amati, diperoleh bahwa F hitung sebesar 86.469 dan nilai F tabel sebesar 2.509. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel dan memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada alfa 0,05, sehingga H0 ditolak. Artinya bahwa secara simultan atau serentak, variabel pendapatan sebagai X1, variabel lingkungan keluarga sebagai X2, variabel lingkungan masyarakat sebagai X3, dan juga variabel status sosial sebagai X4 berpengaruh secara nyata terhadap variabel Y, yaitu minat bertani yang ada di Kabupaten Ponorogo ini. Baik, masuk uji yang kedua ada uji T atau uji parsial. Nah, uji T atau uji parsial ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nah, pengujian tersebut dilakukan dengan cara uji T, yaitu membandingkan nilai T hitung dan juga nilai T tabel. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika T hitung lebih besar dari T tabel atau signifikan kurang dari alfa, yang dimana nilai alfanya adalah 0,05. Di sini dapat dilihat pada tabel 4 terkait uji hipotesis koefisien regresi variabel independen. Dapat dilihat bahwa
variabel X1 atau pendapatan memiliki statistik uji T sebesar 6.576 dengan p-value sebesar 0,000. Nilai statistik uji atau T hitung tersebut lebih besar daripada T tabel dan p-value lebih kecil daripada alfa. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan atau X1 ini berpengaruh secara signifikan dan juga nyata terhadap variabel Y, yaitu minat bertani. Selanjutnya ada B. Variabel lingkungan keluarga sebagai X2 memiliki statistik uji T sebesar 1834 dengan p-value sebesar 0,071. Nilai statistik uji atau T hitung tersebut lebih kecil daripada T tabel dan p-value lebih besar daripada alfa. Sehingga pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan keluarga sebagai X2 ini tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak nyata terhadap variabel Y, yaitu minat bertani. Selanjutnya ada variabel lingkungan masyarakat sebagai X3 yang memiliki statistik uji T sebesar 2104 dengan p-value sebesar 0,039. Nah, nilai statistik uji T hitung dalam variabel lingkungan masyarakat ini lebih besar daripada T tabel dan nilai p-value lebih kecil daripada alfa. Sehingga pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan masyarakat sebagai X3 ini berpengaruh secara signifikan atau nyata terhadap variabel Y, yaitu minat bertani. Dan variabel terakhir atau variabel keempat terkait status sosial memiliki statistik uji T sebesar 5.303 dengan p-value sebesar 0,000. Nilai statistik uji T hitung tersebut lebih besar daripada T tabel dan p-value lebih kecil daripada 0,05 atau alfa. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel status sosial berpengaruh secara signifikan atau nyata terhadap variabel Y atau minat bertani. Nah, masuk kepada uji hipotesis yang ketiga, yaitu uji dominan. Nah, uji dominan ini dilakukan untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel Y sebagai minat bertani. Dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi atau beta antara variabel satu dengan variabel yang lain yang telah ditentukan dalam uji hipotesis sebelumnya. Variabel yang paling dominan pengaruhnya adalah variabel yang memiliki koefisien regresi paling besar terhadap variabel Y. Di sini dapat dilihat tabel 5 yang berisi ringkasan hasil analisis regresi. Nah, berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 variabel yang berpengaruh secara signifikan atau nyata secara parsial terhadap variabel minat bertani atau variabel Y dari 5 variabel bebas yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Nah, variabel pendapatan yang merupakan variabel X1 ini merupakan variabel yang memiliki koefisien terstandarisasi beta paling besar, yaitu 0,441. Hal ini menunjukkan bahwa variabel minat bertani atau Y lebih banyak dipengaruhi oleh variabel pendapatan atau X1. Nah, koefisien yang dimiliki oleh variabel pendapatan atau X1 bertanda positif, yang berarti jika terjadi peningkatan terhadap variabel pendapatan atau X1, maka akan terjadi pula peningkatan minat bertani atau variabel Y. Dan sebaliknya, jika terjadi penurunan pada variabel pendapatan atau X1, maka juga akan terjadi penurunan pada variabel Y atau minat bertani ini. Baik, sudah sampai di bagian kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 1. Sebagian besar responden
tetap mempunyai minat atau niat untuk berusaha tani di Kabupaten Ponorogo. 2. Variabel lingkungan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak nyata terhadap minat bertani yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dan 3. Variabel pendapatan merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar dibandingkan variabel lainnya. Baik, langsung kita lanjut saja pada pertanyaan nomor 2 mengenai margin of error. Nah, margin of error atau alfa ini merupakan batas galat atau kesalahan yang digunakan dan ditentukan oleh peneliti, atau juga dapat diartikan bahwa margin of error merupakan nilai yang dapat menunjukkan seberapa besar kesalahan yang terjadi dalam pengambilan sampel. Semakin beragam nilai data sampel, maka kemungkinan terjadi kesalahan juga akan semakin besar. Jika margin of error memiliki nilai yang kecil, menunjukkan semakin tingginya tingkat kepercayaan akan data sampel. Saat margin of error semakin besar, maka data akan semakin beragam, sehingga standar deviasi juga akan semakin besar. Dan apabila data sampel semakin banyak, margin of error akan semakin kecil karena kemungkinan kesalahan dalam pengambilan data akan menjadi semakin sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alfa sama dengan 5% itu apa sih maksudnya? Nah, alfa sama dengan 5% itu memiliki arti bahwa penelitian yang dilakukan menentukan atau memiliki batas galat atau kesalahan sebesar 0,05 atau sebesar 5%. Nah, berikut merupakan gambaran yang dapat memperdalam atau dapat memperjelas tentang margin of error, di mana di sini terdapat point estimate, ada juga selang kepercayaan, dan juga di sini adalah margin of error-nya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir adalah, jika diketahui jumlah anggota dari populasi ada 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Nah, untuk menjawab ini kita memerlukan rumus Slovin. Nah, rumus Slovin ini berisi N kecil sama dengan N per 1 plus N dikali alfa pangkat 2. Dengan keterangan N kecil merupakan jumlah sampel, N kapital merupakan ukuran populasi, dan juga alfa merupakan nilai margin of error. Dan berikut merupakan langkah penyelesaian yang dilakukan untuk mengerjakan soal nomor 2. Kita tulis dahulu, diketahui ukuran populasi ada 1000, margin of error ada 0,05 atau 5%, dan yang ditanyakan adalah jumlah sampel yang diperlukan. Kita tulis ulang rumus Slovinnya, lalu kita masukkan, di mana N kapital di sini ada 1000, lalu alfanya ada 0,05 kuadrat. Dijawab, kita masukkan rumus Slovinnya, lalu tak lupa kita masukkan angka-angka yang telah kita ketahui seperti ukuran populasi dan juga margin of error, lalu kita hitung dan kita menemukan hasil 285,71. Karena ini angkanya tidak bulat, jadi kita bulatkan menjadi 286. Seperti itu. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Baik, sekian pemaparan dan juga penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.